Pada dasarnya laki-laki itu tidak akan dewasa. Sampai dia tua nanti sampai umurnya 70 loh. Pasti masih suka hobinya. Masih suka mainan. Masih suka jahilin orang. Masih suka... Welcome back to the channel of Adila Wulandari. A lady sedang hamil. Ini hari apa? Hari Rabu. Wednesday. Berarti udah 6 bulan. Pokoknya udah 25 minggu. Berarti udah hampir 26 minggu. Besok Senin 26 minggu lebih 2 hari. Masih bisa jalan-jalan berarti. Percuma mas. Aku aja kondangan saudaraku udah gak datang satu nih. Nanti November. Oh, November kan udah 8 minggu lebih ya. Oh iya. Kali ini Mbak, netizen yang seperti biasa sangat iseng menitipkan pertanyaan yang cukup menantang dan menggelitik Kenapa? untuk ditanyakan. Apa? Para netizen menanyakan tentang cara untuk melayani suami. Tidak. Sebenarnya aku belum expert ya. Pasti lebih banyak expert-expert yang lain kan. Kayak yang udah pernikahannya langgeng dan menyenangkan dan hangat penuh cinta. Kayak aku tuh suka ngelihat Andrew White sama Nana Mirdad. Yang deket-deket sini siapa ya? Oh kalau lingkungan terdekatku enggak ya, penuh kisruh ya. Kalau enggak penuh kisruh aku tahu bosoke gitu loh. Kalau tahu bosok itu aku kayak... Kalau itu pertanyaannya kita revisi. Bagaimana cara melayani suami ala Adela Wulandari? Oke. Ala aku di detik ini ya. Ya, betul. Karena aku yakin kedepannya akan berubah. Betul. Di detik ini. Sekarang ini. Di umurku 26. Per tanggal 13 bulan 9. Iya. Pokoknya di detik ini. Di waktu-waktu ini. Karena kalau kalian nonton video ini mungkin 20 tahun ke depan. 20 tahun lagi. Mungkin Gak relate. Ya mungkin tidak relevan. Itu coro-corone nek kalian garap skripsi dicoret sih gitu. Karena nggak cocok dengan situasi saat itu. Yang pertama kalian pahami adalah laki-laki adalah makhluk paling gampang insecure sedunia. Terserah nih laki-laki di sini nih mau mengiyakan apa enggak nih. Masa sih. Nih, lebih dari wanita insecure-nya. Gimana tuh? Kalau cewek insecure-nya kecil-kecil banyak. Laki satu tapi fatal. Jadi gelondongan gitu loh. Mungkin cuma 4 dia insecure tapi itu fatal semua. Cewek insecure-nya rambut, kulit, bekas luka, gendut, stretch mark, oh aku tidak bekerja, aku di rumah, terus apa-apa. Banyak gitu. Tapi itu semua bisa sembuh dengan adanya suami. Kayak dikuatin suami, ada support system. Cowok insecure, gak mau ngomong. Udah gak mau ngomong, posisinya itu fatal, even itu satu tok, itu fatal. Pasti itu titik fatalnya. Jadi kalau kalian harus tahu nih para calon-calon istri, calon-calon ibu gitu ya. Kalau suami kalian, yang mana itu laki-laki adalah makhluk yang gampang banget insecure. Kalau ada trofi juara 1 orang insecure tuh harusnya kasih ke suami kalian. Kalau cewek itu fetishnya lebih mudah dinego karena kelemahan cewek itu ada pada telinga. Jadi ketika aku fetishnya adalah ember bundar. Tapi mbok sepik-sepik wis ember kotak rak apa-apa wis cewek tuh masih bisa gitu. Tapi kalau cowok fetishnya itu pakem. Jadi even dia mau, tapi fetishku tetap ini. Ya wis lah, tapi nggak bisa. Aku di dalam hatiku tetap ini. Contoh, fetishku adalah cindo-cindo. Pacarku tapi tidak sesuai fetishku. Kenapa kok bisa? Kayak orang yang kita kenal ya Mbak. Iya betul. Kenapa kok bisa? Yaitu fetish cowok itu nggak bisa digoyah. Susah digoyah. Begitu. Dan itu sebagai wanita kita harus menghormati laki-laki kita. Kita harus menghargai. Kalau dia punya fetish ya kita hargai. Kalau dia punya cita-cita harus kita dukung, harus kita hargai dan segala macamnya. Mbak, bojoku senangannya dolanan Vespa. Cara ngasih taunya gampang banget. Kalian pelajari dulu Vespanya. Kalian coba untuk tahu Vespanya. Kayak Marcel lagi kedanan RDR. Oh ternyata RDR itu bentuknya begini. Oh mainnya tuh begini. Oh petualangan. Oh yaudah. Tapi dengan aku membolehkan kamu main hari ini, di hari tertentu kamu harus begini loh ya. Jadi ada konsekuensi yang harus dia terima. Kasih dia waktu bebas, kasih dia waktu luang. Pada dasarnya laki-laki itu tidak akan dewasa. Sampai dia tua nanti sampai umurnya 70 loh. Pasti masih suka hobinya. Masih suka mainan. Masih suka jahilin orang. Masih suka main. Pokoknya dia kayak apa bocah aja gitu. Cara nge-treat bocah adalah oke dibolehin, dikasih tahu, dikasih paham. Tapi harus ada konsekuensinya gitu. Itu dasarnya itu dulu. Jadi kita wanita harus dukung dan support dia. Apalagi di karirnya. Apalagi di tempat dia cari uang. Karena apa? Kalau nggak didukung kamu nggak makan. Betul dong. Mbak, tapi kan aku wanita kerja sendiri. Sejujurnya aku
setuju dengan wanita yang independen. Cuman aku nggak begitu suka cewek yang terlalu cewek yang dominan banget tuh apa namanya? Ngerasa nilai dirinya terlalu tinggi itu loh apa? Aku nggak suka. Ini disensor dikit aja, jangan dihapus. Aku nggak begitu suka karena menurutku wanita itu tidak punya kapasitas untuk menghormati ketika dia punya kuasa lebih. Jadi kalau duit wanita itu lebih gede daripada suaminya pasti diinjak-injak, gak mungkin gak. Sederhananya, kalau wanita udah bisa semua, cowok itu gak kepake. Karena emang gitu, banyak yang ngomong gitu. Apalagi kaum ya bagus, cewek yang sadar akan itu tuh bagus. Karena dia namanya nggak cuman ada dana darurat, tapi keadaan darurat kan. Misal amit-amitnya bercerai dan lain-lain, dia nggak akan kalang kabut. Tapi yang aku nggak suka dari wanita yang terlalu super dan menganggap nilai dirinya terlalu tinggi adalah dia kurang bisa menghormati laki-laki. Padahal laki-laki itu selemah itu sebenarnya. Sama lah kalau kayak kalian kalau nangis di pojokan, cowok juga bisa nangis di pojokan ngurek-ngurek pasir kiso. Gitu. Jadi dukung karirnya, dukung pekerjaannya. Jangan disuuzoni terus, Mbak tapi kan dia udah selingkuh. Kalau selingkuhnya dari sebelum pacaran dan jek mbok nikahi, kamu harusnya sudah tahu konsekuensi di mana penyakit ini tuh nggak akan sembuh. Virusnya ada di dalam dirinya. Tabiatnya dari pacaran itu udah suka main tangan, ya jangan berharap pas nikah sembuh, pas punya anak sembuh. Gitu. Kalau kalian nggak percaya lingkungan kerjanya, masukin lingkungan kerjanya. Buat sekelilingnya itu segan sama kamu. Jadi kalau mau ngajak aneh-aneh bojomu, ojo bojone galak, ojo bojone kira asik, nggak masalah. Dulu aku dikatain juga, Jojo, Del ki cangkeme loro ya, kalau nggak cangkeme ki rusak gitu. Karena teman-temannya Marcel dulu tak kata-katain. Ya iya dong, emosi dong aku. Fakta kan? Fakta. Karena dia nggak tegaan. Jadi aku mendukung karirmu nih, mendukung biar uangmu tuh nggak habis. Betul. Daripada aku yang bayari konco-koncomu saya nganggep kowe nek pas kowe ono duite. Mending gue mbok tabung liburan mbek aku bener gak? Daripada mbek kanca-kancamu sing nek ngejak selus wae ben dibayari. Iya Mas gitu, ngejak selus wae ben kon numpak mobil DN, dhewe rak bensini. Banyak Mas teman-temannya dulu gitu. Benar. Tapi disebut benar lo nggak mau. Gitu. Jadi support, dukung suamimu. Support sistemnya suamimu ya kamu. Support sistemmu siapa? Suamimu. Orang yang harus bawa percaya adalah suamimu. Orang yang harus tak percaya adalah suamiku, bukan orang lain. Jadi aku nggak pernah percaya kalau orang lain ngomong, Del Marcel tuh gini loh kemarin. Atau Del Marcel tuh dulu gini. Ya kalau aku merasa terganggu dengan kata-kata orang itu, aku nanya, si ini ngomong ke aku gini, gimana penjelasanmu? Terus dia udah jelasin, ya udah aku percaya pasti. Gak mungkin gak. Karena trust-nya udah ke-build dari waktu kita pacaran. Aku gak akan bohongin dia gak akan bohongin aku. Gitu. Yang berikutnya, jangan merendahkan dia, jangan bully suamimu, apalagi di depan banyak orang. Karena apa? Satu-satunya tempat dia untuk pulang adalah kamu. Satu-satunya tempat untuk dia bisa nangis dan gak malu, satu-satunya tempat dia untuk mengeluarkan seluruh isi hatinya dan tidak pernah menyesali itu cuma kamu. Jadi jangan pernah dibully, jangan pernah direndahkan. Bicara jujur boleh dengan tata bahasa yang baik, tapi tidak dengan tata bahasa yang merendahkan. Contoh, suamimu berpakaian yang menurutmu ini kurang oke. Cara ngingetinnya gimana? Diajak ke kamar. Gak terus sayang jelek, kok wong desa, ngene. Diajak ke kamar, sayang kayaknya ini kurang bagus nih, kayaknya harusnya gini nih. Gitu. Kamu ganteng loh kayak artis Korea misal. Marcel tuh soalnya kalau tak puji tuh dia terus malu-malu tuh loh. Jadi aku jarang salting. Karena aku jarang memuji kan. Jadi dia sekali dipuji tuh langsung melayap gitu loh. Meleleh gitu loh. Seorang Marcel Sub ya Mbak. Kalau aku mungkin kalau dia bilang sayang cantik gitu aku diem pasti kayak gitu ya udah gitu. Karena menurutku dibilang cantik karena aku cewek, jadi menurutku itu biasa. Aku benar mau bilang karena aku cantik sebenarnya gitu. Enggak juga sih Mas. Kadang di momen tertentu aku ngerasa aku jelek, tapi orang bilang aku cantik. Kan aku sebel sih dia sama orangnya. Gimana netizen? Aku pernah jelek kok guys. Tuh. Jadi pokoknya kita nggak boleh ngerendahin suami kita nggak boleh ngebully suami kita. Kalau di keluarga tiba-tiba ada yang ngebully suamimu, entah itu keluarga sendiri, kamu harus belain. Kecuali suamimu emang salah. Kalau suamimu salah, nggak usah nunggu keluarga. Bu, pancal dase lo, sah gitu. Mbak itu kan KDRT Yora. Karena dia salah. Kalau emang bahasa kasihku adalah mancal pi, dan Marcel sudah menerima itu pi. Itu nggak terdaftar Mbak, bahasa kasih mancal itu nggak terdaftar Mbak. Physical attack gitu ya. Nggak sih, tergantung kesalahannya gitu loh. Kadang kan nggak semua kesalahan kan diselesaikan dengan KDRT toh. Bisa aja dengan omongan aja tuh kadang sudah lebih nyelekit daripada dikeplak gitu toh. Aku pengen sosis sih tiba-tiba. Chat Marcel aja.
Tuh, bojoku tuh sebaik itu guys. Itu ya, jadi kita nggak boleh ngece pasangan kita. Nggak boleh menjatuhkan pasangan kita harus melindungi pasangan kita. Begitupun juga pasangan kita ke kita. Kalau kita menerapkan hal itu, dia juga pasti akan menerapkan hal itu. Sama halnya kayak, aku selalu belain Marcel di keluargaku, Marcel pun selalu belain aku di keluarganya. Begitu, enak kan? Kalau kayak gitu. Berarti melayani itu nggak cuma melayani suami itu nggak cuma soal diranjang ya Mbak ya. Kalau diranjang ya sering dibahas ya, tiap konten kayaknya bahas itu gitu loh. Tiap live tuh pada nanyain Mbak Adel udah nggak ngerokok. Aku masih rokok guys, rudal Korea. Ya. Aku kursi, aku nggak dengar. Aku sering dengar mereka ngomong gitu guys. Frontal dan gak ada sensor tuh ya Badal sama Marcel. Aku sama Davi tuh ya oke, kita anggap aja sofa ya Davi. Kursi kayu. Karena emang itu harus diobrolin. Jadi Pak Sawi nanti nggak kaget ngomongin sama Thalia tuh semuanya harus diobrolin kalau udah suami istri. Terima kasih. Bahkan sebolongan pantat aja harus diobrolin gitu loh Mas. Kan suami istri. Ini masalahnya kalian berdua ngobrol tuh ada kami berdua. Ya biar kalian belajar. Oh iya. Yang diobrolin orang nikah itu nggak cuman rumah, nggak cuman cicilan, nggak cuman hari ini makan apa. Beberapa materi dari yang kalian obrolin tuh kami memilih untuk nggak mendengarkan sebenarnya Mbak. Makanya aku bilang aku sofa. Kursi kayu. Yang berikutnya, layani dia seperti layaknya suami. Aku sadar diri aku tuh mager banget masak sekarang, apalagi udah hamil. Jadi kalau kalian punya istri yang lagi hamil, mungkin kalian relate istrinya jadi agak mageran. Apalagi kalau yang masih mual-mual jadi susah kalau mau masak macem-macem kan. Karena bau apa dikit muntah. Tapi seenggaknya nemenin makan. Temenin aja duduk sebelahnya. Walaupun gak ikut makan ya. Tapi temenin aja. Terus raketang ngambilin nasi. Kalau nasinya bau, kamu ngerasa gak kuat dengan bau nasinya. Kalau lagi hamil, pakai masker. Terus yang simpel-simpel adalah sering-sering deep talk sih sama pasangan. Kayak malam-malam. Aku tuh sering deep talk sama Marcel kalau di atas jam 12, herannya itu. Dan itu berlanjut sampai subuh. Mbak, dalam keadaan hamil? Iya. Dan anakku pengertian. Dulu pas pertama kali waktu udah tahu hamil, terus kita deep talk sampai pagi atau aku bangunnya pagi, anaknya mungkin kaget. Besok paginya dia anteng banget, aku yang panik. Tapi setelah itu beberapa kali deep talk gitu, dia kayak udah menyesuaikan gitu, oh mama papaku lagi deep talk nih, besoknya tetap aktif-aktif aja dan baik-baik aja. Walaupun jangan ditiru ya guys, deep talk itu nggak harus kayak aku misal subuh-subuh gitu, nggak harus. Cuman kayak momennya di situ tuh enak gitu loh, jam-jam itu enak banget buat ngobrol gitu. Jadi kamu mau nangis-nangisan berdua ya udah deh sono gitu. Sering-sering ngajak suamimu deep talk karena laki-laki udah insecurean tapi pride-nya tinggi kadang. Nggak mau dia punya masalah. Kayak kalau aku punya masalah tuh aku kuat gitu. Kalau SpongeBob kan aku siap. Ya aku kuat gitu. Padahal enggak. Tuh. Yang terakhir adalah berpakaian seksi di rumah. Itu termasuk melayani suami. Tapi kan nggak termasuk kalau pas ada kami di rumah kan Mbak. Pernah nggak aku pakai pakaian seksi pas ada kalian? Enggak sih. Enggak guys. Kalian ini netizen nih. Enggak, pokoknya kalian apa yang disuka Marcel itu yang tak pakai gitu. Oh, seksinya tuh apa yang disukai suami gitu. Iya, tapi kalau misalnya pakai baju tematik yang kayak di bokep-bokep itu kan udah termasuk seksi, itu pasti suami suka gitu loh. Marcel pun suka. Dulu tuh aku pernah dikado baju itu beneran seksi guys, kayak baju renang gitu. Karena hamilnya cuman jarak dari abis nikah tuh cuman 2 bulan doang, akhirnya kan nggak kepake. Udah nggak cukup perutnya. Ya semoga badanku balik lagi jadi bisa kepake gitu ya. Itu sih pakai pakaian seksi juga. Terus menuruti fetish suami itu termasuk melayani suami. Jangan sering-sering ditolak. Itu juga teguran untuk diriku karena aku sering nolak Marcel. Tapi deket-deket ini enggak. Soalnya dia gemes aja gitu. Nggak tahu kenapa. Pokoknya jangan sering-sering nolak suami. Kalau bisa suami minta itu diturutin kalau bisa. Misal kayak aku nih contohnya aku nggak begitu suka kalau main itu kondisinya kotor gitu loh. Jadi aku pasti akan memaksa Marcel untuk sudah bersih dulu. Mandi, gosok gigi, keramas jadi nggak ada bau rokok, tangan nggak habis megang macam-macam. Dia kalau mau main sama aku, misal habis cuci tangan, habis cuci apa, tangannya nggak boleh megang yang lain. Itu. Jadi semangat buat kalian calon istri atau sudah menjadi istri. Semoga ini bermanfaat. Jadi ini ala Adel ya. Kalau ada yang mau ditambahin langsung komen di bawah. See you next video. Bye.